Aku diam, aku bisu. Ku pendam rasa hati, mimpiku hancur, upayaku berantakan. Oh, terlalu. Perutku tegang, nyeri, tak terbilangkan. Mengapa jadi begini? Hentikan, hentikan. Aku tak sanggup lagi. Baik. Aku kalah. Aku menyerah. Akan ku binasakan keakuanku. Biarlah aku hancur. Biar. Asal kau tetap bersamaku, hatiku. Sungguh aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat akupunktur Indonesia. Pada episode sebelumnya yang bertemakan meridian dan organ hati part 6, kita membahas gangguan organ hati sebagai dasar pemikiran secara Chinese medicine, kemudian dihubungkan dengan sudut pandang Western medicine. Pada episode meridian dan organ hati part 7 ini, kita membahas lebih spesifik lagi, yaitu sindrom gangguan fungsi hati secara Chinese medicine yang kemudian dihubungkan dengan sudut pandang secara Western medicine. Ada dua jenis pola pada sindrom gangguan fungsi hati, yaitu pola ekses atau full penuh dan pola defisien atau empty kosong. Sindrom pada pola ekses atau full penuh yaitu 1. Stagnasi jihati, 2. Stagnasi jihati berubah menjadi panas, 3. Jihati berbalik arah, 4. Stasis darah hati, 5. Api hati berkobar, 6. Lembab panas di hati, 7. Stagnasi dingin di saluran hati. Sedang sindroma pada pola defisien atau empty kosong yaitu 1. Defisiensi darah hati, 2. Defisiensi yin hati. Berikut ini bagan analisa etiopatologi penyakit hati. Seperti yang sudah dibahas pada episode sebelumnya, yaitu meridian dan organ hati part 6 dengan subtema gangguan fungsi hati, sebuah dasar pemikiran secara Chinese medicine, ada 4 faktor etiologi atau penyebab umum terjadinya ketidakharmonisan hati yang mengganggu fungsi hati, yaitu 1. Faktor patogen eksterior, 2. Problem emosi, 3. Penyakit organ lain, 4. Kehilangan darah. Ketika mendapati seorang pasien dengan keluhan sakit yang dirasakannya, maka harus dicari pola disharmoni seperti apa yang dialami pasien tersebut dengan melakukan pemeriksaan One Wound Check, didapatkan diagnosis sindrom, penyebab penyakit, sehingga bisa ditentukan prinsip terapinya. Mengacu pada bagan analisa etiopatologi penyakit hati, pola sindrom pada gangguan fungsi hati memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Ada sindrom yang merupakan kelanjutan dari sindrom sebelumnya dari derajat keparahan yang ringan hingga berat. Seperti pada sindrom stagnasi jihati, bila dibiarkan akan timbul api menjadi sindrom stagnasi jihati berubah menjadi panas. Proses berlanjut menjadi sindrom api hati berkobar. Api ini akan melukai yin sehingga terjadi sindrom defisiensi yin hati. Bila proses terus berlanjut, terjadi angin hati, sindrom angin bergolak di dalam tubuh. Pada episode meridian dan organ hati part 7 ini, kita membahas pola ekses yang sering terjadi, yaitu sindrom stagnasi jihati. Apa arti stagnasi? Dalam Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijabarkan, stagnan atau stagnasi adalah 1. Keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan, kemacetan. 2. Keadaan tidak maju
atau maju tetapi pada tingkat yang sangat lambat. 3. Keadaan tidak mengalir atau mengarus. Sindrom stagnasi jihati adalah kumpulan gejala atau tanda yang muncul akibat aliran jihati yang mengalami kemacetan, tidak mengalir. Pertanyaannya, mengapa aliran jihati sampai mengalami stagnasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat harus tahu lebih dahulu tentang fungsi hati. Sahabat bisa membuka ulang tayangan episode yang lalu, yaitu Meridian dan Organ Hati Part 4 tentang fungsi organ hati. Dijabarkan secara detail fungsi hati baik secara Chinese medicine maupun secara Western medicine. Secara Chinese medicine, fungsi hati yang utama adalah memastikan kelancaran mengalirnya qi ke seluruh tubuh. Meridian organ hati ini berbeda dengan meridian organ lainnya, unik. Aliran qi-nya free flow, artinya bebas ke segala arah. Jika terjadi gangguan, aliran qi hati menjadi berhenti atau tidak bergerak atau stagnan. Penyebab utama terjadinya sindrom stagnasi qi hati adalah kondisi emosional. Jika qi hati mengalir dengan lancar, normal, kehidupan emosional seimbang, bahagia. Jika fungsi ini terganggu, fungsi sirkulasi qi terhambat. Qi menjadi tertahan, menimbulkan frustasi emosional, depresi, atau kemarahan tertekan. Atau sebaliknya, jika terjadi kondisi emosional, akan menyebabkan aliran qi hati menjadi terhenti atau stagnan. Apa gejala dan tanda bahwa seseorang telah mengalami sindrom stagnasi hati? Untuk lebih memahami hal ini, sahabat perlu mengetahui perjalanan meridian hati. Silakan melihat tayangan pada episode Meridian dan Organ Hati Part 1. Gejalanya nampak di daerah yang dilewati meridian hati, yaitu terasa kembung atau distensi pada hipokondrium, pada epigastrium, dan pada abdomen. Rasa tertekan di dada, terasa ada benjolan atau rasa mengganjal di tenggorokan, seolah ada benda asing atau sisa makanan yang tersangkut. Diistilahkan sebagai globus hystericus. Gangguan emosi, yaitu melankolis, depresi, murung. Stagnasi qi hati dapat merusak pergerakan qi dan darah di meridian ren dan meridian chong, sehingga mempengaruhi rahim atau uterus, mengakibatkan haid tidak teratur, lekas marah atau irritability, ketegangan prehaid dengan distensi payudara, yang juga dibawa pengaruh meridian hati. Tanda khas dari stagnasi qi hati adalah distensi, artinya kembung seperti balon, dan fluktuasi naik dan turun. Ini terjadi pada tingkat energi suasana hati. Yang dimaksud fluktuasi adalah saat periode depresi, semua gejala fisik muncul, dan periode ketika depresi teratasi, gejala fisik menghilang. Dan denyut nadi wairi, terutama di tangan sisi kiri. Pada pemeriksaan inspeksi lidah, pada otot lidah mungkin tidak ada perubahan. Kalau lidah berwarna ungu atau purple, ini terkait dengan stasis darah, bukan stagnasi qi. Akan dibahas pada sindrom tersendiri. Pada kasus yang parah, sisi samping lidah akan sedikit merah. Nadi wairi, terutama di tangan kiri. Sebagai catatan bahwa pada wanita, stagnasi qi hati kadang-kadang muncul sebagai defisiensi darah hati. Ketika ini terjadi,
Maka polanya adalah kombinasi dari kelebihan yaitu stagnasi jihati dan kekurangan yaitu defisiensi darah hati. Gejala dan tanda-tanda umumnya dari tipe kekurangan yaitu depresi, murung, dan diam atau tenang. Denyut nadi umumnya halus dan hanya sedikit wairi di sebelah kiri. Prinsip terapi, mengatur jihati dan menggerakkan ji atau melancarkan stagnasi ji. Titik akupunktur yang dipakai adalah 1. Titik akupunktur yang perjalanan jinya menuju organ hati, yaitu titik akupunktur pada meridian hati. Nama lainnya Fu Jue Yin. 2. Titik akupunktur pada meridian yang punya hubungan luar dalam dengan hati, yaitu meridian kandung empedu atau gallbladder. Fu Shaoyang. 3. Titik akupunktur meridian yin yang perjalanannya dekat dengan meridian hati, yaitu meridian perikardium. Sama-sama Jue Yin-nya, kalau perikardium He Jue Yin, sedangkan hati Fu Jue Yin. 4. Titik akupunktur meridian yang perjalanannya dekat dengan hati, yaitu meridian triple burner atau triple energizer atau sanjiao, sama-sama Shaoyang dengan meridian kandung empedu. Kalau meridian triple burner Hem Shaoyang, kalau kandung empedu Fu Shaoyang. Tentang nama lain dari 12 meridian umum dibicarakan pada episode tersendiri. Nama ini penting diketahui, merupakan bagian dari prinsip terapi. Karena sindroma stagnasi jihati berpola ekses, maka manipulasi akupunkturnya dengan metode pelemahan tanpa moksa. Titik yang dipakai adalah GB34 yang Ling Jun, menggerakkan jihati dan khususnya mempengaruhi daerah hipokondria. Liver 3 Taichung juga menggerakkan jihati dan khususnya mempengaruhi tenggorokan dan kepala. Liver 13 Changmen mengatur jihati di middle burner terutama ketika menyerang limpa. Liver 14 Jimen mengatur jihati di middle burner terutama ketika mempengaruhi lambung. Triple burner 6 Cekou mengatur jihati dan mempengaruhi sisi tubuh. Perikardium 6 Nekuan mengatur jihati berdasarkan hubungan dengan meridian hati dan perikardium di dalam terminal yin. Titik ini sangat baik ditunjukkan ketika stagnasi jihati yang disebabkan oleh masalah emosional. Lokasi titik GB34 yang Ling Jun dilakukan di bawah kepala fibula. Lokasi titik liver 3 Taichung pada lekuk distal dari pertemuan basis os metatarsal 1 dan 2. Lokasi titik liver 13 Changmen, tepat kaudal dari ujung os costa 11. Lokasi titik liver 14 Jimen pada garis papila mama pada celah iga ke-6 setinggi titik CV14, yaitu garis midline depan 6 cun kranial atau atas dari umbilikus. Lokasi titik perikardium 6 Nekuan, 2 cun proksimal lipat pergelangan tangan antara tendon musculus palmaris longus dan tendon musculus flexor carpi radialis. Lokasi titik triple burner 6 Jikou, 3 cun proksimal dari lipat pergelangan tangan bagian dorsal antara os radius dan os ulna. Pemilihan titik-titik tersebut bukan harga mati, artinya bisa memilih titik lain yang berbeda tergantung sindrom yang ditemukan. Apakah murni terjadi stagnasi jihati atau kombinasi dengan gangguan yang lain? Juga tergantung pengalaman dari masing-masing praktisi akupunkturis. Untuk diketahui, penulisan titik akupunktur yang berlaku secara internasional yaitu menuliskan singkatan Latin dari nama meridian organ lalu urutan nomor meridian. Misal,
LIV3. LIV adalah singkatan dari liver, hati. Ada yang menyingkat dengan LV. Ada juga LR. Sedangkan angka 3 artinya nomor meridian urutan ketiga dari 14 titik dalam meridian liver atau meridian hati. Lantas, bagaimana stagnasi hati dari sudut pandang Western Medicine? Sahabat, tidak terasa sudah 15 menit berlalu. Kita rehat dulu, boleh ya? Silakan sahabat mengulang sekali lagi tayangan dari awal untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Tentunya diagnosa akupunktur tidak sama dengan diagnosa medis karena jalur pengobatannya berbeda, di mana pada akupunktur terapi diberikan dengan menggunakan rangsangan pada titik-titik akupunktur yang sudah ada di tubuh pasien. Sedangkan pada pengobatan medis, terapinya selalu dari luar tubuh. Yang sama adalah tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan gangguan organ hati. Pada episode selanjutnya, meridian dan organ hati part 7B, secara Western Medicine kita akan membahas kondisi emosional yang mengganggu fungsi metabolisme di hati dan kemudian menimbulkan gejala-gejala yang tidak diinginkan. Yang bila terjadi dalam jangka waktu lama akan memperparah kerja hati dengan munculnya gejala yang lebih berat lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes!